Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Monika dengan NIM 32211134 dari kelompok 8 anggaran perusahaan yang beranggotakan saya sendiri, Lisa Monika, Oktapendra, dan Sinta Delina. Baiklah, di sini saya akan menerangkan bagian dari pengertian anggaran biaya administrasi. Budget biaya administrasi atau yang dikenal dengan anggaran biaya administrasi adalah sebuah budget atau pembiayaan yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Budget biaya administrasi adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Menurut Munandar, pengertian anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Hal yang menggambarkan bahwa jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut juga harus diperinci dan dipisahkan secara jelas. Anggaran disusun secara terperinci mengenai yang pertama yaitu rencana jenis biaya administrasi, yang kedua rencana jumlah biaya administrasi, yang ketiga rencana waktu biaya administrasi yang akan terjadi. Yang kedua ada kegunaan atau fungsi dari anggaran biaya administrasi, yaitu anggaran memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Anggaran biaya administrasi pun memberikan kontribusi bagi perencanaan strategis dan keseluruhan rencana dalam perusahaan. Dalam hal ini, anggaran biaya administrasi memiliki fungsi atau kegunaan yang pertama sebagai pedoman kerja. Maksudnya adalah anggaran akan membantu manajemen untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan semula, yakni tujuan jangka panjang. Dengan begitu, target perusahaan akan tetap tercapai dengan baik karena setiap anggota tidak memiliki tujuan sendiri-sendiri, melainkan memiliki tujuan bersama. Yang kedua, koordinasi kerja. Karena memiliki tujuan yang sama, setiap karyawan akan dengan mudah berkoordinasi dengan baik dan mampu bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan tersebut. Saling menunjang satu sama lain dan bekerja sama adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan dan tidak diragukan lagi akan dicapai oleh perusahaan bila menerapkan budgeting atau anggaran dalam proses bisnis mereka. Yang ketiga, sebagai evaluasi dan pengawas kerja. Maksudnya adalah anggaran mampu membatasi dan memberikan pengarahan terhadap setiap elemen dalam perusahaan agar terus berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini juga sekaligus membantu untuk mengevaluasi kinerja setiap elemen tersebut. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan budget kas. Maksudnya adalah tidak diinginkan lagi bahwa tidak diragukan lagi bahwa anggaran biaya administrasi termasuk salah satu komponen utama penyusunan anggaran kas perusahaan. Selanjutnya ada penggunaan anggaran biaya administrasi, yang mana yang pertama di bagian perlengkapan. Di bagian ini sangat memerlukan biaya administrasi untuk mengontrol kebutuhan dan penggunaan peralatan serta perlengkapan kantor. Hal ini ditunjukkan untuk mengefisiensi biaya kebutuhan kantor yang akan dikeluarkan.
Yang kedua, di bagian personalia. Bagian ini sangat memerlukan anggaran biaya administrasi untuk mengontrol biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja tidak langsung, serta mengoptimalkan kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga, bagian rumah tangga. Bagian ini sangat memerlukan anggaran biaya administrasi untuk mengontrol kebutuhan dan penggunaan peralatan serta perlengkapan perawatan bangunan kantor. Hal ini ditujukan untuk mengefisiensi biaya kebutuhan kantor. Selanjutnya di bagian keuangan. Di bagian ini sangat memerlukan anggaran biaya administrasi untuk penyusunan anggaran kas, serta membuat laporan anggaran belanja perusahaan dan laporan keuangan lainnya agar memperjelas berapa keuangan yang telah dikeluarkan untuk melengkapi seluruh perlengkapan kantor perusahaan tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.